Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit dan wafatnya Rasulullah. Sepulangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Haji Wada, tepatnya pada 2 hari terakhir di bulan Safar atau menjelang hari-hari pertama masuk di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seorang budaknya yang bernama Abu Muwaihibah untuk mengantar beliau ke pemakaman Baqi. Yakni setelah beberapa waktu sebelumnya beliau mendapatkan perintah dari Allah agar memintakan ampunan untuk ahli kubur yang dikubur di Baqi. Sesampainya di pemakaman tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan pintu kuburan seraya berkata, "Salam sejahtera untuk kalian semua, wahai para penghuni kubur. Semoga apa yang kalian rasakan hari ini lebih baik dari yang dirasakan oleh mereka yang masih hidup, sebab mereka akan selalu berhadapan dengan berbagai macam fitnah yang akan terus datang silih berganti, dan yang terakhir muncul akan lebih keji dari yang sebelumnya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Abu Muwaihibah dan berkata, "Wahai Abu Muwaihibah, adakah kamu tahu bahwa telah diberikan kepadaku anak-anak kunci perbendaharaan dunia dan keabadian di dalamnya? Kemudian Allah juga memberikan kunci surga. Aku disuruh memilih antara semua itu dengan harus kembali menemui Tuhanku dan surga." Abu Muwaihibah menjawab, "Demi ayah dan ibuku, ambillah olehmu anak-anak kunci perbendaharaan dunia dan kekekalan di dalamnya, kemudian baru ke surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidak, demi Allah, wahai Abu Muwaihibah, aku telah memilih untuk kembali menghadap Tuhanku dan surga." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampunan untuk ahli Baqi dan kemudian berlalu dari tempat tersebut. Dari tempat tersebut beliau langsung menuju kediaman Aisyah radhiyallahu an. Perlu diketahui, sekalipun sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memenuhi kewajiban beliau sebagai suami dengan berkeliling ke rumah istri-istri beliau, sampai akhirnya rasa sakit yang diderita oleh beliau memuncak. Pada saat itu beliau tengah berada di kediaman Maimunah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil istri-istri beliau dan meminta izin kepada mereka untuk tinggal di kediaman Aisyah radhiyallahu an selama beliau sakit. Sakit yang beliau derita terus berlanjut sampai 10 hari. Akan tetapi pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil sang Khalik juga. Beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Pada saat itu usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah genap 63 tahun. Pada saat sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah. Aisyah radhiyallahu anha selalu membaca Muawwidzatain atau surah An-Nas dan Al-Falaq dan doa-doa yang lain. Setelah itu ia menarik nafasnya, meniupkan ke tangannya dan kemudian mengusapkannya ke sekujur tubuh beliau demi mengharap barakah dari Allah untuk kesembuhan beliau. Sebuah riwayat juga menuturkan, dan ketika suhu tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah panas, beliau meminta 7 kantong geriba air untuk diguyurkan ke tubuh beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kediaman Aisyah dan menemui kaum muslimin. Setelah itu beliau berwasiat kepada mereka dan mereka pun mengiyakannya. Ketika beliau mengucapkan, berhati-hatilah kalian, tubuhnya seraya sempoyongan. Maka beliau pun membalut kepalanya dengan sorban dan kemudian bangkit menuju ke dalam masjid. Lalu beliau duduk di atas mimbar dan sesaat kemudian berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Beliau berkata, "Semoga Allah menjatuhkan kutukannya terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid dan tempat ibadah. Sedangkan di dalam riwayat lain dikatakan, semoga Allah membunuh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan, janganlah kalian menjadikan kuburanku berhala untuk disembah." Wasiat khusus agar tidak menjadikan kuburan beliau sebagai masjid ini beliau sampaikan 5 hari sebelum Allah memanggil beliau ke sisinya. Dalam riwayat lain dikatakan, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau mempersilahkan orang untuk membalas apapun yang pernah dilakukan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
Barang siapa pernah aku cambuk punggungnya, maka ini punggungku. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari atas mimbar dan melakukan sholat zuhur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke atas mimbar untuk melanjutkan ucapan beliau pada masalah hak-hak seorang muslim dan lain sebagainya. Akan tetapi tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Uang saya ada padamu sebanyak 3 dirham." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan uang tersebut dengan berkata kepada salah seorang sahabat, "Berikan kepadanya." Sedangkan seorang lain juga mengatakan bahwa uangnya berada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi yang ini lebih dari 3 dirham. Sekalipun begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengembalikannya dan berkata, "Ambillah olehmu." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar berbuat baik kepada masyarakat Ansar. Beliau berkata, "Aku berwasiat kepada kalian tentang masyarakat Ansar, karena mereka adalah keluargaku dan yang menyimpan seluruh rahasia hidupku. Mereka telah mengorbankan seluruh yang ada pada diri mereka, sehingga harta yang tersisa hanyalah apa yang ada pada mereka. Maka terimalah orang-orang yang baik di antara mereka dan lupakanlah orang-orang yang jahat dari mereka." Sedangkan di dalam riwayat lain dikatakan, "Sesungguhnya orang-orang akan terus bertambah banyak, akan tetapi masyarakat Ansar akan semakin sedikit, sampai-sampai mereka seperti garam yang terdapat dalam suatu makanan. Barang siapa di antara kalian ada yang memegang suatu perkara yang dapat membahayakan ataupun bermanfaat bagi seseorang, maka hendaknya mereka menerima orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan menjauhi orang-orang yang berbuat buruk di antara mereka." Kemudian di akhir khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya seorang hamba diperintahkan oleh Allah untuk memilih di antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah, maka ia akan memilih apa yang berada di sisi Allah." Perawi hadis ini berkata, maka Abu Bakar pun menangis dan berkata, orang-orang terkejut mendengar tangisannya tersebut. Ia mengetahui bahwa hamba yang diperintahkan untuk memilih itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Abu Bakar adalah orang yang lebih mengetahui hal tersebut dibanding mereka. Mendengar tangisan Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Jangan menangis wahai Abu Bakar. Sungguhnya orang yang paling terpercaya bagiku baik untuk dijadikan sebagai sahabat ataupun dalam menitipkan harta adalah Abu Bakar. Seandainya aku diperbolehkan untuk mengambil kekasih selain Tuhanku, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tapi cukuplah persaudaraan dalam Islam dan cinta kasihnya. Jangan sampai satu pintu pun dalam masjid kalian biarkan, melainkan harus kalian tutup kecuali pintu rumah Abu Bakar." Ketika sakit yang diderita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah dan ajal telah menghampiri beliau, tepatnya pada hari Kamis 4 hari sebelum malaikat maut menjemput beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat yang menunggui beliau. Di antara para sahabat tersebut terdapat sahabat Umar. "Kemarilah kalian, aku akan menuliskan sebuah surat kepada kalian, di mana setelah surat tersebut ditulis maka kalian tidak akan tersesat." Pada saat itu Umar berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit keras, sedangkan kitab Allah sudah ada pada kita, maka cukuplah kitab itu bagi kami." Akan tetapi para sahabat yang berada di tempat tersebut akhirnya saling berdebat dan berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berkata, "Berikanlah alat tulis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya beliau dapat menuliskannya untuk kalian." Akan tetapi ada sebagian di antara mereka yang satu pendapat dengan Umar. Ketika keributan dan perbedaan pendapat tersebut semakin memuncak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pergilah kamu sekalian dari hadapanku." Pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berwasiat kepada seluruh kaum muslimin untuk mengeluarkan masyarakat Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para pendatang untuk masuk ke wilayah Arab. Sayangnya perawi hadis ini tidak mengingat wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Akan tetapi apabila dilihat secara keseluruhan, maka isi wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika maut hendak menyebut adalah sebagai berikut: "Jagalah solat dan budak-budak yang kalian miliki." Sedangkan dalam riwayat dikatakan, Allah, jagalah salat dan budak-budak yang kalian miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kata-kata tersebut dengan air mata yang berlinangan. 3 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau berwasiat, "Selalu berbaik sangkalah kalian kepada Allah yang Maha Agung." Semenjak itu sakit yang diderita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah sehingga beliau sudah tidak dapat lagi keluar rumah meski hanya untuk sekedar mengerjakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin sekalipun. Maka pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk menjalankan ibadah sholat dengan orang-orang." Akan tetapi Ummul Mukminin yang juga putri Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah orang yang lemah hati, lemah suara, sehingga ketika engkau memerintahkannya untuk menggantikan Anda, maka orang-orang tidak akan mendengarnya. Bagaimana kalau Umar saja yang Anda perintahkan untuk menjadi imam?" Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menjawab, "Perintahkan oleh kalian supaya Abu Bakar memimpin sholat." Pada saat juga Aisyah berkata kepada Hafsah, "Katakanlah kepada beliau bahwa Abu Bakar adalah orang yang lemah hati, lemah suara, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menggantikan beliau, maka orang-orang tidak akan mendengarnya. Bagaimana kalau Umar saja yang beliau perintahkan untuk menjadi imam?"
mendengar permintaan Hafsah yang sama dengan Aisyah, maka beliau berkata kepada istri-istri beliau tersebut, "Sesungguhnya kalian seperti sanak keluarga Nabi Yusuf, maka perintahkanlah Abu Bakar supaya ia mengerjakan solat bersama orang-orang." Akan tetapi setelah beberapa waktu ditunggu, Abu Bakar tidak juga hadir dalam masjid. Maka Abdullah bin Zam'ah segera minta Umar untuk menjadi imam salat bersama kaum muslimin. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendengar suara Umar, beliau berkata, "Allah dan kaum muslimin tidak menghendaki yang demikian itu," sebanyak 2 kali. Maka Abdullah bin Zam'ah segera menemui Abu Bakar, dan akhirnya sahabatnya satu ini salat bersama-sama kaum muslimin untuk menggantikan posisi Rasulullah SAW. Semenjak itu Abu Bakar terus menggantikan posisi Rasulullah SAW untuk menjadi imam salat bersama kaum muslimin. Sampai pada suatu hari Rasulullah SAW merasakan tubuhnya sedikit enak, maka beliau pun berjalan ke arah masjid untuk melaksanakan salat zuhur. Pada saat itu Abu Bakar tengah mengimami orang-orang yang ada di dalam masjid. Ketika Abu Bakar melihat keberadaan Rasulullah SAW di dalam masjid, maka ia pun berniat untuk mundur ke belakang. Tetapi Rasulullah SAW segera memberikan isyarat kepada Abu Bakar agar tidak melakukannya. Setelah itu Rasulullah SAW salat dalam posisi duduk di samping Abu Bakar, sedangkan orang-orang terus melaksanakan salat dengan diimami oleh Abu Bakar. Suatu hari sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau membebaskan budak-budak beliau, kemudian bersedekah sebanyak beberapa dinar, antara 9 atau 7 dinar yang masih dimilikinya. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, "Kami tidak akan meninggalkan warisan, karena apa yang kami tinggalkan adalah sedekah." Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan, "Warisanku tidak akan dibagikan dalam bentuk barang 1 dinar pun. Sesuatu yang aku tinggalkan setelah aku memberikan nafkah kepada istri-istriku dan imbalan bagi pekerjaku adalah sedekah. Oleh karena itu tidak ada 1 dirham atau 1 dinar budak laki-laki ataupun perempuan yang Rasulullah SAW tinggalkan setelah beliau wafat, kecuali seekor bigal, sejenis kuda kecil yang biasa beliau tunggangi, pedang, dan sebidang tanah yang beliau sedekahkan bagi orang-orang yang tengah berada dalam perjalanan." Pada malam harinya, Aisyah radhiyallahu anha meminjam minyak dari tetangganya untuk menyalakan lampu. Tidak hanya itu, pakaian yang biasa Rasulullah SAW pakai sehari-hari juga telah dijadikan sebagai jaminan supaya dapat meminjam 30 sak gandum dari seorang Yahudi. Dari 30 sak gandum tadi yang tersisa hanyalah 1 sak saja, sebagaimana yang diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam perkataannya, "Rasulullah SAW telah meninggal dunia dan di rakku tidak tersisa apapun untuk dimakan kecuali 1 batang gandum yang terdapat di atas rakku. Maka aku pun memakannya untuk waktu yang cukup panjang dengan mengiritnya sampai akhirnya habis." Akan tetapi tidak ada dalam riwayat-riwayat lain yang menyebutkan tentang sisa dari 30 sak gandum tersebut yang berada pada istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Adapun barang-barang lainnya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW seperti kuda kecil, alat-alat perang, pakaian, pedang, dan tempat tidur diperbaiki dan diperindah oleh para pemimpin Islam setelah beliau. Mereka memperindah semua milik Rasulullah SAW dengan harapan mendapatkan berkah dari semua itu. Sampai sekarang semua barang-barang tersebut berada di tangan para pemimpin Islam dari satu pemimpin ke pemimpin yang lainnya. Pada hari wafatnya Rasulullah SAW sempat mengejutkan kaum muslimin. Akhirnya pagi itu ia membuka tirai kamar Aisyah radhiyallahu an dan kemudian melihat ke arah kaum muslimin yang sedang akan melaksanakan sholat subuh. Lalu Rasulullah SAW tersenyum. Menyadari hal itu, Abu Bakar menggeser duduknya ke belakang untuk menjadi makmum, yakni karena ia mengira Rasulullah SAW akan keluar ruangan untuk mengimami sholat kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin sempat ricuh karena diliputi rasa gembira yang teramat mendalam atas kesembuhan Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW segera memberikan isyarat kepada mereka untuk terus menjalankan sholat tanpa beliau. Setelah itu Rasulullah SAW menutup kembali tirai kamar Aisyah dan masuk kembali ke dalam. Ketika matahari mulai tergelincir, Rasulullah SAW minta putrinya Fatimah radhiyallahu anha untuk datang menemui beliau. Ketika Fatimah telah sampai di hadapan beliau, Rasulullah SAW membisikkan sesuatu kepadanya hingga membuat Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah SAW meminta putrinya tersebut untuk lebih mendekat lagi dari beliau dan kemudian membisikinya dengan sesuatu yang kemudian membuat Fatimah tertawa. Sesudah Rasulullah SAW wafat, Fatimah ditanya tentang sesuatu yang dibisikkan beliau itu, maka Fatimah pun berkata, "Waktu itu beliau membisikkan kepadaku bahwa sakit yang beliau derita menjelang kematian beliau itu akan segera berakhir dikarenakan Allah telah memanggilnya. Demi mendengar kabar itu aku pun menangis."
Kemudian beliau mengabarkan kepadaku dan mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah keluarga beliau yang pertama kali akan ikut bersama beliau, bertemu beliau di sisi Allah. Maka aku pun tersenyum. Akan tetapi dalam sebuah riwayat lain dikatakan bahwa penyebab tersenyumnya Fatimah pada waktu itu karena ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Fatimah, apakah kamu bersedia untuk menjadi pemimpin bagi seluruh perempuan yang beriman atau pemimpin perempuan-perempuan umat ini?" Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut merupakan salah satu bukti kenabian beliau karena Fatimah terbukti menjadi orang pertama yang dapat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari keluarga beliau. Ketika Fatimah radhiyallahu anha melihat rasa sakit yang diderita oleh sang ayah, maka ia pun berkata, "Oh, alangkah beratnya penderitaan ayahku." Mendengar ucapan Fatimah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidak ada penderitaan yang akan dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini." Kedua tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam satu teko air. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kedua tangan beliau ke dalamnya dan kemudian mengusapkannya ke wajah sambil berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya setiap kematian akan melalui sakarat." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, sakit yang diderita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah sehingga beliau tidak dapat berbicara. Oleh karena itu, ketika Usamah bin Zaid datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hanya mampu berbicara kepadanya dengan bahasa isyarat. Pada saat itulah orang-orang yang tengah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan obat di ujung mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal beliau tidak menginginkannya. Untuk itu sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi mereka mengira bahwa hal tersebut hanyalah sikap enggan orang sakit yang biasanya tidak mau meminum obat. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk meyakinkan bahwa beliau tidak mengidap penyakit yang mereka perkirakan. Sebenarnya penyakit yang diperkirakan itu ada dua. Pertama adalah pembengkakan pada selaput yang tidak terlihat oleh kasat mata, dan inilah yang tidak disebutkan dalam riwayat ini. Sedangkan yang kedua adalah adanya udara yang masuk ke dalam otot-otot persendian tubuh. Abu Ya'la juga telah meriwayatkan sebuah hadis yang di dalamnya menyebutkan tentang Ibnu Luhai'ah. Hadis tersebut datang dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal karena diserang penyakit radang selaput dada. Dalam hal ini kita dapat mencoba untuk menyatukan antara isi dari kedua hadis di atas, bahwa yang dimaksudkan dengan radang selaput dada di sini adalah angin yang menyusup masuk dan diam di dalam otot-otot tubuh beliau. Detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berlanjut. Ketika beliau berada di dalam kamar Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke dalam kamar beliau sambil membawa siwak di tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat siwak tersebut. Dari pengamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang istri Aisyah mengetahui bahwa beliau sangat menginginkan siwak tersebut. Kemudian Aisyah mengambilkannya dari Abdurrahman, melenturkannya dan memberikan siwak tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga akhirnya beliau dapat bersiwak. Ketika selesai bersiwak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan beliau dengan tatapan lurus dan tajam ke atas langit-langit ruangan. Kemudian beliau menggerakkan kedua bibirnya. Aisyah pun mendengarkan ucapan beliau tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bersama dengan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, dari golongan para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosaku. Serta ulurkanlah kasih-Mu kepadaku. Pertemukanlah aku dengan Ar-Rafiq Al-A'la Allah. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan Ar-Rafiq Al-A'la Allah." Rasulullah SAW mengucapkan semua itu sebanyak 3 kali. Dan ucapan tersebut merupakan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tangan beliau langsung terjatuh dan akhirnya dipertemukan dengan Ar-Rafiq Al-A'la. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada saat matahari sudah naik, atau tepatnya pada saat hari telah merambat siang. Pada saat itu Fatimah putri beliau berkata, "Ayah, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu, ayah, Tuhanmu. Ayah, surga Firdaus. Ayah, surga Firdaus adalah tempat kediamanmu. Ayah, kepada malaikat Jibril kami memberitahukan kematianmu." Mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, Umar bin Khattab marah dan tidak percaya kabar tersebut. Dengan keras ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum meninggal dunia. Ia hanya dipanggil Allah untuk sementara, sebagaimana Musa juga telah dipanggil dan meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Demi Allah, aku benar-benar mengharapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hidup sampai beliau dapat memotong tangan-tangan dan lidah orang-orang munafik yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia." Kemudian datanglah Abu Bakar dari wilayah Sunuh. Ketika telah sampai di hadapan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membuka kain penutup jenazah yang telah tergolek tersebut, menciumnya dan menangis sambil berkata, "Demi ayah dan ibuku, Allah tidak akan menghimpunkan dua kematian kepada engkau.
Adapun kematian yang telah dipastikan kepada diri engkau sesungguhnya telah disempurnakannya sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, akhirnya Abu Bakar keluar dari kamar Rasulullah SAW untuk menemui kaum muslimin. Pada saat itu kaum muslimin masih tengah berada di antara kondisi menolak dan mempercayai meninggalnya Rasulullah SAW. Suasana waktu itu begitu mencekam dan berkabung. Abu Bakar menghampiri Umar yang masih berusaha untuk meyakinkan orang-orang bahwa Rasulullah SAW belum meninggal dunia. Abu Bakar meminta Umar untuk duduk, akan tetapi dengan penuh emosi Umar menolak permintaan Abu Bakar tersebut. Akhirnya orang-orang mulai berpaling ke arah Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Ketika itu juga Abu Bakar berkata kepada mereka, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sungguhnya Allah akan selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Mendengar ayat-ayat tersebut, seketika itu juga orang-orang terdiam, seakan-akan mereka tidak pernah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sebelumnya. Sedangkan Umar ketika dirinya mulai menyadari bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah tiada, ia langsung terduduk di tanah. Kedua kakinya sudah tidak lagi mampu menopang berat tubuhnya. Pada hari Selasa, yaitu sehari setelah beliau wafat, jenazah beliau dimandikan langsung dengan pakaian yang beliau kenakan. Jenazah Rasulullah SAW tersebut dimandikan oleh Abbas, Ali, Fadil, Qutsam, keduanya putra Abbas, Surqran, hamba saya yang pernah berada di bawah perlindungan Rasulullah SAW, Usamah dan Aus bin Khawli. Kemudian Rasulullah SAW ditutup dengan 3 lapis kain kafan putih yang terbuat dari katun tanpa mempergunakan tambahan pakaian ataupun sorban. Kain-kain kafan tersebut secara khusus didatangkan dari kota Suhul. Kemudian kaum muslimin menggali kamar Aisyah untuk dijadikan sebagai kuburan Rasulullah SAW. Kaum muslimin mensolatkan Rasulullah SAW secara bergantian. Mereka masuk dari satu pintu melaksanakan solat jenazah dan kemudian keluar dari pintu yang lain. Tidak ada satupun yang mengimami mereka. Akan tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang mensolatkan Rasulullah SAW untuk pertama kali adalah Bani Hashim. Kemudian dilanjutkan oleh kaum Muhajirin, kemudian kaum Ansar, kemudian masyarakat muslim lainnya. Sampai akhirnya seluruh kaum muslimin laki-laki yang hadir berkesempatan untuk mensolatkan Rasulullah SAW. Setelah itu barulah kaum perempuan mendapat giliran untuk mensolatkan jenazah Rasulullah SAW. Setelah itu anak-anak dan kemudian hamba saya. Setelah seluruh kaum muslimin mensolatkan jenazah Rasulullah SAW, mereka menguburkan jenazah beliau pada malam Rabu. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kita kembali. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kita kembali. Orang-orang mukmin seolah-olah tidak memiliki kemampuan apapun selain menangis bersama dengan Hasan yang pada saat itu tengah bersenandung. Menangislah wahai air mata kesedihan untuk Rasulullah SAW. Waktu tidak akan mengenalmu karena air matamu telah membeku. Kemurahan hatinya hanya dapat dibalas dengan air mata dan tangisan karena telah kehilangan seseorang sepanjang masa tidak akan ada yang menyamainya. Aku juga tidak pernah kehilangan orang seperti Muhammad sebelumnya, bahkan aku tidak akan pernah merasakan kehilangan seperti ini sampai hari kiamat datang. Beberapa hikmah, pelajaran, hukum dan wasiat. 1. Cukuplah kematian dijadikan sebagai hikmah dan pelajaran. Allah telah berkehendak untuk menjadikan kematian sebagai akhir kehidupan seluruh manusia di dunia. Sebanyak apapun usia yang mereka jalani dan setinggi apapun kedudukan mereka dalam kehidupan, karena memang itulah sunnah kehidupan yang telah diterangkan oleh Al-Quran dalam firman Allah. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Dan di dalam firman Allah, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Maka inilah Muhammad bin Abdullah sebagai manusia terbaik. Ia tetap wafat setelah melalui sakaratul maut dan sakit. Apabila manusia menyadari akan realitas ini, mereka pasti akan merasakan makna penghambaan dan pengesahan Allah, sehingga mereka akan tertunduk patuh pada Allah yang Maha Satu dan Maha Berkuasa. Mereka akan bersiap-siap untuk menghadapi kematian dengan memperbanyak amal soleh, taat kepada Allah, ikhlas dalam beribadah, juga dalam berbagai hal lain yang ia lalui dalam kehidupan ini, terutama dalam menjalankan ibadah untuk tegaknya agama Allah dan jihad di jalannya.
Karena Allah yang telah menciptakan manusia adalah zat yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. 2. Disyariatkan untuk membaca beberapa bacaan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama doa-doa atau baca-bacaan tersebut termaktub dengan jelas dalam As-Sahihain, sehingga tidak heran apabila Nawawi, Ibnu Hajar dan para ulama lainnya sepakat atas disyariatkannya berdoa ketika dalam bacaan-bacaan dan tersebut termaktub 3 syarat: berisikan kalamullah, menyebutkan asma-asma Allah atau sifat-sifatnya. Selanjutnya hendaknya doa-doa tersebut diucapkan dengan bahasa Arab atau bahasa-bahasa lainnya yang dapat dimengerti maknanya. Kemudian hendaknya orang yang membaca doa-doa tersebut yakin bahwa sebenarnya doa-doa tersebut pada intinya tidak memberikan pengaruh apapun atas berbagai permintaan yang ia inginkan, karena pada dasarnya yang memberikan semua itu adalah Zat yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa taala. 3. Peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendesak Abu Bakar untuk menjadi salat bagi kaum muslimin dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjelaskan sisi keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. 4. Di dalam peristiwa tersebut juga terdapat suatu peringatan bahwa masjid dilarang untuk dijadikan kuburan seseorang. Itu yang dapat kita bacakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah pada bagian selanjutnya kita lanjutkan dengan judul Istri-istri Rasulullah atau Ummahat al-Mu'minin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.